Cerita dimulai dengan seorang bapak-bapak bernama Mike yang sedang melamun sambil memainkan pistolnya. Di tengah Mike yang sedang melamun, ia mendapat telepon dari ponakannya bernama Relay sebagai pengurus panti asuhan di Kharkiv, Ukraina. Di sana, Relay terlihat panik untuk menenangkan semua orang karena pihak Rusia menerobos perbatasan dan melakukan pengeboman. Di sela-sela mereka mendongeng, para tentara Rusia muncul untuk membawa Relay dan yang lainnya. Sementara video call yang masih menyala sempat merekam salah satu prajurit Rusia dan Mike memanfaatkan kondisi itu untuk mengambil screenshotnya. Mike kemudian menghubungi seorang rekan bernama Charlie yang berada di New Orleans. Dengan keadaan panik, Mike menceritakan Relay yang tertangkap pihak Rusia dengan tujuan minta bantuan. Mike mengetahui Relay sedang mengenakan smartwatch yang membuatnya mudah dilacak. Namun meski mereka berdua rekan, Charlie menolak karena berbagai macam pertimbangan, salah satunya adalah Putin yang baru menyatakan perang dengan Ukraina. Dan dengan kondisi invasi skala penuh, sangatlah sulit menerobos ke Ukraina. Charlie menegaskan Mike untuk menahan emosinya dan sebagai gantinya setelah situasi mereda, Charlie berjanji akan menyelamatkan Relay bahkan jika pihak Rusia meminta tebusan uang yang cukup besar. Meski begitu, Mike tetap ingin menyelamatkan Relay seorang diri. Bahkan jika ia harus berjalan kaki menuju Ukraina, hal itu pun akan Mike lakukan. Mengetahui sifat Mike, Charlie pun akhirnya setuju membantu dengan memulai pelacakan menggunakan foto tentara Rusia yang dikirim Mike. Beberapa menit kemudian, Charlie kembali menelepon untuk memberi informasi bahwa Mike bisa menumpang temannya yang sedang menuju ke Kiev yang sedang melakukan misi. Sebagai tambahan, tim di sana akan memberikan ponsel SAT yang terhubung ke smartwatch milik Relay. Charlie juga sudah menyiapkan seorang pemandu yang akan menemani tour Mike di Ukraina. Di tempat lain, para tentara Rusia mulai melakukan invasi besar-besaran. Semua tempat mereka dikunjungi termasuk kepolisian Ukraina. Keesokan paginya, Mike bertemu dengan seorang teman Charlie bernama Bonnie. Di tengah perjalanan menuju ke Kiev, Bonnie memberikan ponsel SAT sesuai yang dijanjikan oleh Charlie. Bonnie juga menjelaskan bahwa ia dan timnya sedang dalam misi pencarian seorang miliarder bernama Yuri dengan bayaran 2 juta pound sterling untuk masing-masing. Karena itulah Bonnie ingin bekerja sama dengan Mike jika salah satu dari mereka menemukan target yang dicari. Keduanya akan saling menghubungi lewat ponsel SAT. Dengan kesepakatan yang disetujui, akhirnya mereka pun tiba di Kiev. Sesaat setelah mereka berpisah, Mike mendapat telepon dari Charlie yang telah mendapatkan informasi foto yang dikirim oleh Mike. Pria tersebut bernama Kniv yang sering terjerat kriminal pembunuhan dan pemerkosaan yang sekarang bekerja untuk Skorsky Group. Tak lama, pemandu untuk Mike bernama Danny pun muncul. Tanpa membuang waktu, Mike pun ditemani Danny mulai memasuki kota Kiev. Namun sesaat setelah memasuki kota, mobil mereka langsung dikepung 2 mobil hitam yang dikendari oleh Bratva, sekelompok mafia setempat. Sebagai seorang pemandu, Danny mencoba tenang untuk mengurus para mafia dan minta Mike untuk tidak mengatakan hal apapun. Kemudian Danny pun mulai bernegosiasi dengan salah satu mafia menggunakan bahasa Ukraina yang dipahami oleh Mike. Setelah negosiasi usai, Danny mengeluarkan seluruh barang bawaan termasuk Mike. Namun Mike tak ingin menyerahkan ponselnya karena benda itu merupakan kunci penting untuk menemukan Relay. Mike kemudian mulai mendekati ketua komplotan untuk mengganti ponsel miliknya dengan jam yang ia kenakan. Mike meyakinkan bahwa jamnya buatan Swiss yang nilainya jauh lebih tinggi dari ponselnya. Namun ketua komplotan yang tak mengerti apa yang diucapkan oleh Mike kembali memaksa Mike untuk menyerahkan ponselnya. Hal itu pun terpaksa membuat Mike melakukan beberapa gerakan dan hanya dalam sekejap semua mafia pun tewas di tempat. Melihat semua anggota geng terbunuh, Danny pun mulai cemas dan bergegas mengantar Mike menuju ke tempat tinggalnya. Di sana Mike diperkenalkan dengan istri Danny bernama Anna dan kedua anaknya. Namun melihat kedatangan Mike, Anna mulai resah karena Danny kembali terlibat dengan Charlie. Di saat yang sama, sebuah siaran muncul mengenai Rusia yang mulai memberbadir menggunakan rudal. Dengan kejadian itu, pemerintah Ukraina menetapkan darurat militer. Jam malam dilakukan dan siapapun yang akan keluar tanpa baju militer Ukraina dianggap pembelot dan akan ditembak di tempat.
Karena itu, Danny pun menolak pergi malam ini, dan untuk menghindari perdebatan di depan kedua anaknya, ia pun mengajak Mike pindah ruangan. Lalu Danny mengungkapkan ia bekerja bukan atas rasa simpati ataupun uang yang diberikan. Danny melakukan pekerjaan ini demi keselamatan keluarganya untuk keluar dari Ukraina dengan bantuan Charlie. Meski begitu, Mike tetap pada pendiriannya untuk menyelamatkan relay apapun itu, dan jika Danny tidak sanggup, Mike bisa melakukannya sendiri. Mendengar perkataan Mike, Danny pun menegaskan bahwa terdapat perbedaan antara GPS dan pemandu yang mengetahui seluk-beluk kota. Namun jika Mike tetap memaksa, Danny hanya mampu memberikan perbekalan dengan beberapa senjata. Sementara itu, berita mengenai orang asing sampai ke telinga Kniev, dan untuk sementara Kniev tetap pada tujuan awalnya mengincar Zelensky, presiden Ukraina. Di sisi lain, Mike kembali menghubungi Charlie untuk mendapatkan update berita. Selain berita mengenai lockdown dan Kniev yang mengincar Zelensky, Mike tak mendapatkan informasi selain penyerbuan perbatasan. Tak lama kemudian, sebuah dentuman ledakan terjadi diikuti Danny yang kembali menemui Mike. Danny mengungkapkan lockdown sudah dicabut karena semua pria usia 18 tahun sampai 60 wajib lapor untuk bertugas di medan perang. Dengan memanfaatkan situasi tersebut, Danny pun memutuskan untuk bergerak sekarang. Di tengah perjalanan, Mike selalu melihat ponselnya untuk mengetahui lokasi relay yang sekarang berada di kota Kharkiv. Dengan beberapa hari telah berlalu, baterai smartwatch sudah lowbat. Mike pernah berjanji untuk menjaga relay ke mendiang kedua orang tua relay yang tewas akibat ledakan bom. Selain itu, relay sudah dianggap keluarga yang satu-satunya Mike miliki sekarang. Saat mereka sedang mendongeng, para pasukan Rusia tiba-tiba menembaki Mike dan Danny. Dan di tengah gemburan tentara Rusia, para pasukan Ukraina melakukan serangan sergapan ke tentara Rusia. Setelah baku tembak berakhir, kapten pasukan Ukraina mengabaikan Mike karena ia berpikir hanya warga sipil. Sesaat setelah prajurit Ukraina pergi, Mike melihat sebuah cahaya dan langsung sadar bahwa Charlie sedang mengawasinya melalui satelit. Charlie memberikan informasi bahwa jalan yang dituju Mike sedang diblokir, dan hanya ada satu jalan dengan menerobos hutan melewati sebuah desa untuk mencapai Kharkiv. Sesaat setelah memasuki hutan, beberapa mayat tentara Ukraina ditemukan dan tak lama serangan sergapan pun muncul dari pihak Rusia yang membuat Mike dan Danny terlibat baku tembak. Meski Mike berhasil menyingkirkan beberapa prajurit Rusia, namun Danny yang terpisah langsung dikepung pihak Ukraina yang berusaha dijoin dalam perang. Sementara Mike yang baru tiba juga ikut bersitegang dengan Ukraina. Namun perselisihan itu dengan cepat terselesaikan saat Mike menyerang para tentara Rusia yang baru muncul. Dengan bergabungnya Mike dan Danny ke pihak Ukraina, Mike melihat kekejaman Ukraina saat para tentara Rusia yang masih remaja ditembak dengan alasan tak mempunyai waktu untuk sandera. Dan baru beberapa langkah berjalan, perang kembali pecah di sebuah desa menuju ke kota Kharkiv. Sementara itu, Kniev mendapat bocoran percakapan antara Bonnie dan kelompoknya yang menggunakan bahasa kode. Dari percakapan itu, Kniev sadar orang asing sedang mencari Yuri. Di saat yang sama, Kniev juga mendapat informasi mengenai perang yang sedang berlangsung di desa. Untuk mencegah pihak asing ikut campur, Kniev pun memerintahkan untuk mengirim rudal. Sesaat setelah perintah diberikan, pihak Rusia segera mundur disusul dengan hujan rudal yang menggembur Mike dan pasukan Ukraina. Dalam serangan itu, Mike dan Danny memutuskan untuk meninggalkan medan pertempuran. Namun ledakan rudal mengenai Mike hingga membuat ia tak sadarkan diri. Setelah seharian berlalu, Mike baru sadar dan bergegas melanjutkan perjalanan meski dengan badan penuh luka. Beberapa saat kemudian, mereka berdua pun tiba di kota Kharkiv yang dipenuhi suara ledakan. Sesaat setelah memasuki kota, Mike melihat seorang parubaya mendorong istrinya yang telah wafat di atas kursi roda. Melihat pemandangan tersebut, Mike pun menekankan bahwa apa yang mereka alami akibat dari keputusan dan perbuatan yang salah.
Pihak Rusia tentu saja tidak akan membiarkan Ukraina berjabat tangan dengan Eropa. Namun hal itu langsung dibantah Denny. Meski ia tidak tahu tentang geopolitik, orang Amerika seperti Mike tidak pantas menghakimi karena negaranya sendiri tak lebih dari maniak yang menyukai perang demi meraup untung. Di saat yang sama, tank dari Rusia pun muncul dengan tanda Z yang berarti kemenangan. Setelah berhasil bersembunyi, Mike dan Denny mulai diikuti beberapa drone tempur, dan setelah drone yang mengikuti berhasil ditembak, Denny menemukan sekelompok warga sipil yang sedang bersembunyi. Denny yang tak tega membiarkan persediaannya untuk kelompok tersebut dan kembali bergegas bergerak melakukan pencarian. Pelacakan jejak terus dilakukan hingga malam sampai akhirnya Mike menemukan sebuah bangunan di mana sinyal dari smartwatch relay terakhir terdeteksi. Di saat yang sama, sebuah teriakan wanita terdengar dari sebuah gang. Mengira itu relay, Mike pun pergi ke dalam gang dan melihat seorang ibu dan anak yang hampir diperkeos para tentara Rusia. Saat Denny yang mencoba menolong, ia segera dihentikan oleh Mike karena mereka berdua sudah dekat dengan tujuan. Namun melihat kekejaman tentara Rusia, Mike pun turun tangan bermodalkan belati. Dalam senyap, semua tentara Rusia dibunuh di tangan Mike. Namun meski korban berhasil diselamatkan, sang ibu tak mempunyai tujuan apalagi tempat persembunyian. Terlebih anaknya mengalami trauma pasca kejadian. Mendengar hal itu, Denny pun berjanji akan membawa korban ke tempat aman. Namun dari pernyataan Denny, Mike menolak karena ia harus tetap pada tujuan utama, sementara Denny tetap pada pendirian karena tak tega melihat seorang yang tak berdaya. What part of all this don't you get? You really are a piece of shit. We can't help them. We gotta go. Akhirnya dengan perbedaan tersebut, keduanya pun berpisah dengan jalan yang masing-masing. Sesaat kemudian, Mike mengikuti sinyal GPS yang mengarahkannya ke rumah bawah tanah di mana mayat prajurit Ukraina maupun Rusia serta warga sipil berserakan. Tak jauh dari situ, Mike menemukan jam tangan milik relay yang dikenakan tentara Rusia. Dari situ, Mike mulai negative thinking mengenai keselamatan relay. Satu-satunya yang tersisa dengan menanyakan ke Chelly. Namun Chelly sendiri tidak mengetahui informasi apapun selain pihak Ukraina yang akan melakukan serangan kejutan saat fajar. Di saat yang sama, baku tembak terjadi antara Denny melawan tentara Rusia. Melihat Denny sendirian, Mike pun ikut membantu dan saat itulah Bunny beserta kelompoknya muncul menembaki tentara Rusia. Singkat cerita, Denny, Mike dan dua orang warga sipil ikut ke dalam kelompok Bunny menuju sebuah gedung. Di sana Bunny berbagi informasi dengan Mike mengenai ia yang belum menemukan Yuri, begitu pula dengan Mike. Namun Bunny mendapat informasi dari anggotanya, Yuri sedang ditahan Kiev yang berada 4 km di depan gedung tersebut. Berdasarkan rumor, terdapat juga beberapa warga asing termasuk 2 orang kaya yang ditahan. Tak lama, para tentara Ukraina yang sempat bersitegang dengan Bunny berhasil diselesaikan dengan bantuan warga sipil. Setelah itu, para warga sipil dibawa ke base camp bersama para orang Ukraina yang akan melakukan serangan balasan. Di tempat lain, relay dan seorang wanita ditahan di penjara. Kondisi relay yang sekarang hanya menunggu waktu saat seorang wanita dibawa ke dalam penjara dalam keadaan tewas diperkeos Kiev dan pasukan Rusia lainnya. Di sisi lain, Mike, Bunny dan kelompoknya mulai melakukan pergerakan untuk mengamankan gedung yang letaknya tak jauh dari lokasi musuh. Penembakan itu juga sudah disiapkan di atas gedung untuk memberi bantuan. Namun salah satu anggota Bunny mengatakan hal itu mustahil untuk menerobos dari depan dengan jumlah pasukan Rusia yang cukup untuk melumpuhkan sebuah negara kecil. Saat itulah Denny sebagai orang lokal memberi jalan keluar dengan memberitahukan ribuan terowongan yang dibangun saat Perang Dunia Kedua melawan Nazi. Karena tak punya pilihan, akhirnya semua sepakat mengikuti Denny. Sesaat kemudian Denny pun berhasil menemukan sebuah terowongan yang mengarah ke kepolisian tempat markas Kiev berada. Karena terowongan terhalang tembok, anggota Bunny pun mempersiapkan peledak sementara Mike mengajak Denny untuk berbicara. Sebelum itu, Mike meminta tim evakuasi untuk menyelamatkan Sandra dan timnya dalam waktu 1 jam. Tak lupa, Mike ingin Charlie segera menyiapkan penerbangan untuk Denny dan keluarganya paling lambat besok. Hal itu dilakukan untuk balas budi karena Denny telah menjalankan tugasnya sebagai seorang pemandu.
Disitulah Mike meminta Danny untuk segera pulang karena keluarganya sedang menunggu. Mike tahu Danny ingin membantu demi negaranya, namun tanggung jawab tersebut harus dilakukan Mike, bukan untuk Danny. Setelah Danny pergi, ledakan pun terjadi yang menjadi awal dari misi penyelamatan para sandera. Mike kemudian berpisah ke ruangan penjara, sementara Bunny dan timnya menuju ruang kepala kantor tempat di mana Yuri disandra. Setelah berpisah dengan Bunny, Mike langsung menembaki semua tentara Rusia yang berjaga dan berhasil melepaskan relay. Di saat yang sama, Kniev mendapat laporan dari anak buahnya mengenai para penyusup yang masuk ke gedung. Merespon laporan tersebut, Kniev pun langsung memerintahkan semua prajurit Rusia untuk datang. Di sisi lain, anggota Bunny yang menjadi sniper mulai menembaki para prajurit Rusia yang bermunculan. Sementara Mike mulai melakukan pembersihan jalur untuk pelarian relay dan temannya. Mike terus menembaki prajurit Rusia yang ia temui di lorong dan ruangan yang Mike lalui. Setelah melewati beberapa prajurit, Bunny pun berhasil menemukan Yuri, namun dengan keadaan tak bernyawa. Karena target tak bisa diselamatkan, Bunny pun memerintahkan timnya untuk mundur. Sementara itu, saat Mike sedang memandu relay, ia tiba-tiba diserang oleh Kniev. Keduanya pun langsung melucuti senjata masing-masing yang menjadi pertarungan tangan kosong. Akan tetapi, pertarungan itu terganggu dengan kedatangan prajurit Rusia. Akhirnya Mike pun berhasil kembali berkumpul dengan Bunny, namun mereka langsung dihadang oleh prajurit Rusia yang menggunakan senapan serbu. Akibatnya salah satu anggota Bunny tewas. Meski padarnya, Mike berhasil mengatasi situasi tersebut menggunakan bom T. Sesaat kemudian mereka pun berhasil keluar dari gedung, namun Mike dan yang lainnya langsung disambut prajurit Rusia yang terus bermunculan. Sementara sang sniper juga menghadapi perlawanan dengan posisinya yang sudah terekspos. Akhirnya sang sniper pun tumbang dengan serangan rudal dari Kniev. Di saat yang sama, gemburan dari prajurit Rusia membunuh salah satu anggota Bunny sekaligus membuat Mike dan yang lainnya semakin terpojok. Di saat itu juga, Danny muncul dengan mengendarai mobil untuk mengamankan relay dan temannya. Namun pelarian tersebut segera berakhir dengan para tentara Rusia yang menghadang Danny. Situasi pun semakin sulit saat Chelly mendapat kabar bahwa pihak Ukraina tidak bisa mengirimkan helikopter penyelamat. Semua sisa helikopter diprioritaskan untuk mengevakuasi medis. Di saat itu juga teman relay tewas, begitu pula dengan dua anggota yang ikut menumpang dalam mobil. Sementara Danny yang selamat segera membawa relay menjauh dari kepungan tentara Rusia. Di sisi lain, dengan banyaknya prajurit Rusia memaksa Mike dan sisanya untuk bergerak. Namun gemburan yang terus-menerus membuat beberapa anggota Bunny tewas, menyisakan Bunny, relay, Danny, dan Mike. Di saat itu juga, Mike tertembak dan Bunny mulai kehabisan amunisi. Seketika suasana menjadi hening saat sebuah tank muncul di tengah medan pertempuran. Bunny yang melihat hal itu pun mulai pasrah, namun berbeda dengan Danny. Danny sadar tank tersebut tidak terdapat huruf Z yang berarti tank tersebut dari pihak Rusia. Dengan mengarahkan moncong senapan ke arah Kniev, akhirnya Kniev pun tewas tak tersisa. Keesokan paginya, Mike memberi kabar ke Chelly bahwa misinya terselesaikan dengan selamatnya relay. Sementara Danny tetap menjadi prajurit meski ia dan keluarganya mendapat tiket kebebasan dari Ukraina. Danny lebih memilih berjuang melindungi tanah airnya dan tempat tinggalnya untuk kedua anaknya kelak. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur film Man of War. Semoga kalian terhibur dengan alur yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.